adalah saya komunikasi sama Bu Farida dari Ditmutu saat itu. Kemudian saya disampaikan bahwa untuk penyelenggaraan akreditasi tempat praktek mandiri dokter gigi nanti survei kepuasan yang digunakan adalah yang didapatkan dari rekapitulasi aplikasi satu mobile. Nah, tapi kan sebagian dinkes itu pasti menggunakan aplikasi yang dari aplikasi untuk Fasenkes ya. Sehingga kami di RPPDGI dua-duanya kami kirimin ke pasien loh. Jadi mengakomodir dinkes juga mengakomodir ketentuan untuk akreditasi yang dari Kemenkes. Nantinya seperti apa? Ya kami juga menunggu nanti seperti apa. Baik, ini beberapa pertanyaan saya skip aja. Ini adalah berkaitan dengan modul rawat jalan gigi. Kan dari tadi kita membahas dok bahwa harus wajib pakai RME. RME-nya harus bisa ngirim data ke Satu Sehat. Saya juga udah tahu alurnya gimana. Itu untuk umum dok. Jadi dokter mau klinik, mau praktek mandiri, mau dokter umum, mau dokter spesialis, mau dokter spesialis kulit misalnya, bukan dokter gigi, misalnya bidan atau perawat, maka tetap akan menjalani proses yang sama nantinya. Nah sehingga nanti untuk kita perlu fokuskan apa nih data-data yang kita kirim. Nah kita bahas satu-satu. Jadi DTO Kemenkes itu mengembangkan yang namanya modul rawat jalan gigi. Apa itu? Itu adalah serangkaian data yang nanti akan kita kirimkan ke Satu Sehat. Apa saja datanya? Nah, acuannya ada pada Panduan Rekam Medis Kedokteran Gigi tahun 2015. Ini yang memuat odontogram, oklusi, torus, kemudian pencatatan bentuk lengkung gigi dan lain-lain. Kemudian Permenkes nomor 30 tahun 2022. Ini sebenarnya adalah yang sangat khas untuk kita adalah OHIS. Karena penjelasan OHIS itu adanya di Permenkes nomor 30 tahun 2022. Kemudian ada juga dari Perkapus Polri ya, Perkapus Polri. Ini nanti sebenarnya melengkapi yang ada di Panduan Rekam Medis Kedokteran Gigi yang dari Kemenkes. Lebih detail, lebih banyak. Oke, tapi nanti kita bahas apakah ini wajib atau enggak, kita bahas dulu. Kita skip aja. Lanjutkan. Nah, ini adalah bagiannya. Jadi bagaimana caranya sebenarnya RME itu untuk mengirimkan data? Ada 1, 2, 3, 4. Tapi dokter nggak perlu capek-capek mikirin ini. Registrasi struktur, registrasi IHIS nggak perlu dipikir. Karena ini adalah tugas vendornya. Dokter ketika melakukan sinkronisasi itu sederhana, hanya klik sinkron aja. Maka nanti dia akan sepaket terkirim. Jadi nanti nggak perlu dipikirin nanti gimana Mas Zamzam, saya kayaknya harus kirim ini itu enggak. Jadi ini adalah tugas dari vendornya. Alurnya memang sangat rumit dok ya, sangat rumit. Kenapa? Karena ini mengakomodir sistem besar seperti rumah sakit sebenarnya. Nah kami mapping dok, kami di RMPDGI kami mapping. Kira-kira use case-nya itu apa yang kita bisa gunakan untuk praktek mandiri dan atau klinik gigi gitu ya, yang nggak ada dokter umumnya, nggak ada nakes lain, misalnya radiograf dan lain-lain. Kita bisa fokuskan pada 7 hal. Pendaftaran pasien, pendaftaran kunjungan pasien, anamnesis, OHIS, odontogram, diagnosis, dan prosedur medis. Nomor 1, 2, 4, 5, 6, dan 7 ini sudah kami otomatis kirimkan ke Satu Sehat. Untuk yang anamnesa, kami masih hold dulu. Karena kami menyadari bahwa ngisi RMP itu kan butuh waktu. Kemudian ini implikasinya bisa ke keuangan tuh, jadi nggak sehat ekonomi karena waktu